Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di kelas Bahasa Arab. Sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tata bahasa Arab tentang ad-domair, yaitu kata ganti orang. Apa sih kata ganti orang itu? Kata ganti orang adalah kata yang digunakan untuk mengganti sebutan seseorang. Contohnya, aku atau saya, kamu atau engkau, dan dia. Nah, baik. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita dengarkan lagu berikut ini ya. Ana artinya saya, anta artinya kamu, huwa artinya dia, semua untuk laki-laki. Ana artinya saya, anti artinya kamu, hiya artinya dia, semua untuk perempuan. Ana artinya saya, anta artinya kamu, huwa artinya dia, semua untuk laki-laki. Ana artinya saya, dor, anti artinya kamu, hiya artinya dia, semua untuk perempuan. Nah, dari lagu yang kita dengarkan bersama, kita bisa melihat bahwa kata ganti orang itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah kata ganti orang untuk orang pertama, untuk orang kedua, dan untuk orang ketiga. Nah, orang pertama adalah orang yang berbicara. Dalam bahasa Arab disebut dengan mutakalim. Contohnya adalah saya atau aku. Sedangkan orang kedua adalah orang yang diajak berbicara. Dalam bahasa Arab disebut dengan muhotob. Contohnya adalah kamu atau engkau. Dan orang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Dalam bahasa Arab disebut dengan goib. Contohnya adalah dia. Nah, dari lagu yang kita dengarkan bersama juga, kita bisa lihat bahwa kata ganti kamu dan dia dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu berbeda. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti kamu dan dia tidak membedakan jenisnya. Jadi, kata ganti kamu dan dia, baik untuk perempuan ataupun untuk laki-laki, tetap menggunakan kata yang sama. Sedangkan dalam bahasa Arab itu membedakan jenisnya. Kata ganti kamu untuk perempuan dan untuk laki-laki itu berbeda. Dan kata ganti dia pun sama, dibedakan berdasarkan jenisnya. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke pembahasannya satu persatu. Pembahasan pertama yaitu kata ganti orang untuk orang pertama atau orang yang berbicara. Dalam bahasa Arab disebut dengan mutakalim. Nah, dari tabel di samping kita bisa lihat bahwa kata ganti orang pertama dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu sama, tidak membedakan jenisnya. Jadi baik itu laki-laki ataupun perempuan, kata ganti untuk orang pertama dalam bahasa Arab tetap menggunakan kata ana. Sedangkan dalam bahasa Indonesia tetap menggunakan saya atau aku. Contohnya, untuk perempuan, ana Halimah. Saya adalah Halimah. Untuk laki-laki, ana Hasan. Saya adalah Hasan.
Nah, tidak dibedakan ya antara laki-laki dan perempuan. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu kata ganti untuk orang kedua atau orang yang diajak berbicara. Dalam bahasa Arab disebut dengan mukhatab. Dapat dilihat dari tabel di samping, terdapat perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak membedakan jenisnya. Jadi kata ganti orang kedua untuk laki-laki ataupun perempuan tetap menggunakan kata kamu, sedangkan bahasa Arab membedakan jenisnya. Untuk perempuan menggunakan kata anti, sedangkan untuk laki-laki menggunakan kata anta. Contohnya, untuk perempuan, anti Halimah, artinya kamu adalah Halimah. Untuk laki-laki, anta Hasan, kamu adalah Hasan. Sekarang kita beranjak ke pembahasan ketiga, yaitu kata ganti untuk orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Dalam bahasa Arab disebut dengan goib. Nah, dapat dilihat dari tabel di samping bahwa bahasa Arab membedakan kata ganti dia untuk jenis laki-laki dan jenis perempuan. Sedangkan bahasa Indonesia tidak membedakannya, baik untuk laki-laki ataupun perempuan, bahasa Indonesia tetap menggunakan kata dia. Sedangkan bahasa Arab, kata ganti dia untuk perempuan adalah hiya, sedangkan untuk laki-laki adalah huwa. Contohnya, untuk perempuan, hiya Halimah, artinya dia adalah Halimah. Untuk laki-laki, huwa Hasan, dia adalah Hasan. Baik, sekarang kita akan berlatih. Di samping ini terdapat sebuah tabel yang berisi 4 kolom. Kolom pertama berisi kalimat yang sudah sempurna, sedangkan 3 kolom lainnya belum menjadi kalimat sempurna. Kita akan menyempurnakannya dengan menambahkan kata ganti yang sesuai dengan jenisnya. Nah, kita baca dulu pada kolom yang pertama. Kolom pertama isinya adalah Ana Aisyah, wa anti Salamah, wa hiya Khadijah, artinya saya Aisyah, kamu Salamah, dan dia Khadijah. Nah, kita akan mengisi pada kolom kedua, ketiga, dan keempat seperti contoh pada kolom 1. Baik, lanjut ke kolom 2. Mari kita isi bersama. Kolom kedua isinya adalah Ana Fatimah, wa anta Ahmad, wa titik-titik Hasan, artinya saya Fatimah, kamu Ahmad, dan dia Hasan. Jadi kita membutuhkan kata ganti dia untuk Hasan atau untuk jenis laki-laki. Kata ganti dia untuk jenis laki-laki itu apa? Huwa atau hiya? Ya, betul, huwa. Baik, lanjut ke kolom ketiga. Kolom ketiga isinya adalah Ana Laila wa titik-titik Muhammad, artinya saya Laila dan kamu Muhammad. Nah, jadi kita membutuhkan kata ganti kamu untuk Muhammad atau jenis laki-laki. Kata ganti kamu untuk jenis laki-laki itu apa ya? Anta atau anti? Ya, betul, anta. Baik, lanjut ke kolom terakhir. Kolom terakhir isinya adalah Ana Ali wa titik-titik Khadijah, artinya saya Ali dan dia Khadijah. Nah, kata ganti dia untuk jenis perempuan itu apa ya? Huwa atau hiya? Ya, betul, hiya. Selanjutnya kita akan membahas kalimat tanya. Di samping ini terdapat sebuah 3 kolom yang berisi kalimat tanya. Kalimat tanya yang menggunakan kata ganti di dalamnya. Nah, kolom pertama isinya adalah Man anta, Ana Ali. Artinya, siapa kamu? Saya adalah Ali. Kolom kedua, Man hiya? Jawabannya, hiya Salma, artinya siapa dia? Dia adalah Salma. Kolom ketiga, man huwa? Jawabannya huwa Hamid, artinya
Siapa dia? Dia adalah Hamid. Nah, jadi ketika ada kalimat tanya yang menggunakan kata ganti anta atau anti, maka jawabannya adalah menggunakan kata ana. Sedangkan jika ada kalimat tanya yang menggunakan kata ganti huwa atau hiya, maka jawabannya menggunakan huwa dan hiya juga. Paham ya? Sekarang kita akan berlatih menggunakan kalimat tanya. Di samping ini terdapat 3 kolom yang berisi kalimat tanya yang tidak sempurna. Kita akan menyempurnakannya dengan menambahkan kata ganti yang sesuai dengan jenisnya. Baik, kolom yang pertama isinya adalah man, tanda tanya. Jawabannya ana Fatimah. Nah, karena jawabannya ini menggunakan kata ana, maka kata ganti yang kita butuhkan pada kalimat tanya adalah kata ganti untuk orang kedua, antara anta atau anti. Nah, karena Fatimah ini perempuan, maka kata ganti yang sesuai itu apa ya? Ya, betul, anti. Baik, lanjut ke kolom kedua. Isinya adalah man, tanda tanya. Jawabannya ana Hamid. Nah, karena ini menggunakan kata ana juga, jadi kata ganti yang kita butuhkan pada kalimat tanya adalah kata ganti antara anta atau anti. Nah, karena Hamid ini laki-laki, maka kata ganti yang dibutuhkan itu apa ya? Ya, betul, anta. Baik, lanjut ke kolom 3. Kolom 3 isinya adalah man, tanda tanya. Jawabannya hiya Aisyah. Nah, karena di sini jawabannya menggunakan kata ganti untuk orang ketiga yaitu hiya, maka kata ganti yang dibutuhkan pada kalimat tanya pun sama, yaitu kata ganti untuk orang ketiga. Jadi jawabannya adalah ya betul, hiya. Mudah ya. Baik, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang tidak dimengerti dan ingin dipertanyakan, bisa langsung tanyakan kepada ibu ataupun menanyakannya di classroom ya. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, wabil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, berikut adalah tugas kalian untuk hari ini. Silakan kalian salin dan kalian catat di buku kalian ya. Latihannya ada 2. Latihan pertama, sempurnakanlah kalimat berikut dengan menambahkan kata ganti yang sesuai dengan jenis isimnya. Latihan kedua, lengkapilah pertanyaan berikut dengan menambahkan kata ganti yang sesuai. Setelah selesai mengerjakan, silakan langsung kirim di tugas kelas kalian di classroom ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan.